Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak semuanya, pada siang ini alhamdulillah semoga anak-anak semuanya sehat. Anak semuanya, ini pertemuan yang keempat, pertemuan terakhir pada semester genap untuk menghadapi ulangan tengah semester. Ini sudah bab 1, bab 2, bab 3. Kemarin sudah saya terangkan masalah akhlak tercela. Kemarin pertemuan ketiga sudah membahas masalah hasad, dendam, dan ghibah. Sekarang untuk saat ini kita membahas masalah fitnah, namimah, dan ghadab. Setelah itu nanti kita menghadapi ulangan tengah semester, dan setelah ulangan semester nanti masih ada 2 bab. Kamu buka pada halaman 44. Yang pertama adalah fitnah. Anak-anak semuanya, apa artinya fitnah? Fitnah itu adalah perbuatan yang membicarakan orang lain. Maksudnya apa, anak-anak semuanya? Maksudnya adalah dengan adanya fitnah itu mempunyai maksud akan menjatuhkan martabat orang lain. Akan menjatuhkan martabat orang lain. Nah, sekarang apa artinya martabat, anak-anak semuanya? Siapa yang tahu biar martabat? Karena dia adalah divisi ini, fitnah adalah perbuatan membicarakan orang lain. Dan tadi maksudnya adalah akan menjatuhkan martabat. Martabat bisa didefinisikan, bisa diartikan adalah harga diri. Martabatku, harga diriku. Yaitu tentang apa? Tentang kehormatan, tentang kemuliaan. Mereka gengsi dengan adanya apa? Dengan adanya tadi, martabat tadi, tentang kewibawaan, kehormatan, ataupun nama baik. Sehingga mereka ingin mencapai nama baik, martabat yang baik. Mereka kadang-kadang bisa memfitnah kepada orang lain. Maka untuk menjadi nama yang baik, anak semua jangan sampai itu kamu lakukan. Sudah. Itu pengertian martabat. Jangan gengsi anak-anak semuanya. Dalam hal ini kamu dalam bentuk apapun jangan gengsi. Sehingga jangan memfitnah. Karena hanya ingin kehormatan kamu, nama baik kamu ingin baik. Insya Allah kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti akan baik. Tapi kalau berbuat jelek, ya gitu nanti hasilnya jelek. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari marilah kita berasumsi, berpikiran selalu positif, selalu yang baik. Nah, itu definisinya anak semuanya. Sekarang ada larangan untuk memfitnah. Karena sudah mengenal semuanya adalah fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, maksudnya apa? Kalau pembunuhan sudah hilang, dikubur, tidak ada orangnya, tidak terlihat. Tapi kalau memfitnah masih hidup. Mereka kadang-kadang tadi karena difitnah merasa rendah sehingga mereka takut, mereka minder dan sebagainya. Karena apa semuanya, anak-anakku semuanya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 sudah ada itu. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Itu semuanya. Kita disuruhi kalau kita mengisi orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka atau dugaan-dugaan sesama muslim. Karena sebagian sangka-sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari aib orang lain. Dan jangan setengah kamu mengumpat orang lain. Jangan membuka aib orang lain. Kalau bisa, kita adalah menutupi aib sesama muslim.
Barang siapa yang menutupi aib sama muslim, maka Allah juga akan menutupi aib kita besok di yaumul qiyamah. Nah, malah jangan dibuka. Anak-anak semuanya, ini ada hadis Rasulullah. Barang siapa yang memfitnah seorang muslim selama bulan Ramadan, tidak akan ada pahala baginya puasanya. Maka kalau dalam bulan Ramadan, nanti masih 2 bulan lagi kita Ramadan, kita harus betul-betul puasa betul, lahir dan batin. Jangan memfitnah, adu domba dan sebagainya. Kita hanya dapat lapar dan dahaga, tidak memberikan pahala. Tidak batal posone, ning batal pahalane, sia-sia. Nah, itu larangannya anak semuanya. Setelah tahu pengertiannya fitnah, larangannya, sekarang dampak negatifnya anak semuanya. Dampak negatifnya adalah apa? Bisa menjatuhkan martabat seseorang di mata orang lain. Tadi martabat, apa mau? Ngarepan mau. Martabat itu apa mau? Harga diri. Martabat itu apa mau? Kemuliaan, kehormatan. Gengsi karena apa? Nama baiknya, kehormatan jatuh. Itu. Yang kedua adalah menimbulkan perpecahan dan permusuhan di dalam masyarakat. Menghilangkan rasa percaya dan bersaudara antar sesama. Hilang rasa percayanya. Itu. Sehingga tidak wibawa. Melunturkan semangat bersamaan dan kekeluargaan. Sugah sering mau fitnah ya. Doi wae. Itu dampak negatifnya. Bagaimana cara menghindari anak semuanya? Satu, senantiasa menjaga akhlakul karimah dalam dirinya, menjaga akhlak yang baik, menyadari hakikat manusia yang serba kekurangan. Manusia itu tidak sempurna, punya kelebihan, punya kekurangan. Maka dari itu anak semuanya harus kita di dalam hidup ini harus saling melengkapi. Jangan menghina dikala anak semuanya punya semuanya. Seterusnya adalah kita harus berteman dengan orang-orang yang solih, orang yang soleh, pengape. Agar apa? Martabat atau keimanan kita itu terhindar dari hal yang tidak baik. Yen duwe kanca elek, engko kadang-kadang melu-melu elek. Maka dianjurkan di sini adalah cara menghindari adalah membatasi teman yang jelek. Boleh teman jelek dan sebagainya boleh, tapi dibatasi. Harus kita mendahulukan, mengutamakan teman yang baik, teman soleh dan solehah. Nah itu. Dan kita harus mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Kebaikan orang lain kepada kita, sehingga kita tidak akan timbul sangka, tidak timbul benci. Mengingat kebaikan orang lain. Nah, itu adalah semuanya tentang fitnah. Lanjut sekarang masalah namimah. Apa anak-anak semuanya namimah? Namimah adalah adu domba. Mengadu domba. Setelah terjadinya adu domba, anak-anak semuanya satu dengan lain saling mengadu, permusuhan, sehingga timbullah perasaan iri hati dan dengki terhadap keberuntungan orang lain. Karena mereka iri, dengki, serai, jahil, mentakil kepada orang lain, sehingga mereka yaitu namimah, mengadu domba kepada orang lain. Yaitu namimah itu apa? Karena cenderung menghasut orang lain agar apa? Orang lain itu jatuh harga dirinya, tidak disukai orang, sehingga timbullah permusuhan di antara mereka. Bahaya itu anak semuanya. Nah, untuk namimah ini tidak hanya menimpa hubungan antar individu, antar kita dengan teman, tidak anak semuanya, lebih luas.
kepada kalayak masyarakat, kepada kelompok, kepada suku, bangsa, dan yang lebih tinggi adalah negara, antar negara, sehingga terjadilah peperangan anak semuanya. Terjadilah peperangan, terjadilah pertumpahan darah, terjadilah permusuhan, paten pinatan, bunuh membunuh karena adu domba. Bahaya sekali. Nah, maka saya menganjurkan, karena itu termasuk akhlak yang jelek, kamu jauhi anak semuanya. Nah, larangan-larangan tentang adu domba atau menjauhi itu, kita dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena Allah memerintahkan pasti ada manfaatnya, ada kebaikan. Allah melarang pasti ada keburukan, ada kejelekan. Nah, maka kita harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, yang biasanya semuanya kalau Jumatan itu adalah apa? Takwa Allah. Nah, itu. Nah, maka mari dengan adanya dilarang ini, kalau kita melihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu antusibu kauman bijahalatin fatusbihu ngala ma fa'altum nadimin. Itu ya. Hai orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan. Ya napa dewe, anak semuanya, itu informasi apa harus dimasak dulu, langsung ditelan, langsung dikeluarkan. Itu baik atau tidak? Kalau baik, tidak masalah. Kalau jelek itu fatal sekali. Maka harus hati-hati dikala atau suatu hari manakala kita mendapatkan yaitu informasi yang tidak pas. Harus kita saring dulu kebenarannya. Nah, karena apa? Banyak akibat perbuatan yang muncul di dalam itu namimah, terjadilah yaitu tadi masalah perkelahian. Nah, masalah perkelahian semuanya. Sehingga Islam mengajarkan kita hidup di atas bumi, di bawah langit ini sama ciptaan Allah, kita harus menebarkan, mengajarkan rasa kasih sayang. Pada siapa? Kepada sesama manusia. Baik muslimin atau lainnya. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Maka dianjurkan kita supaya timbul kasih sayang, saling menghadiahkan, saling memberi, walaupun hanya seteguk air. Nah, itu anak semuanya. Larangannya. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya kita adalah satu, kita harus menyebarkan sifat kasih sayang. Berusaha tenggang rasa, memahami kondisi orang lain. Kita itu tidak sama. Tidak sama. Dalam hal apa saja. Tidak mudah percaya suatu berita tanpa meneliti kebenarannya dulu. Senantiasa kita selalu husnudon, berprasangka baik, jangan suudon, prasangka jelek, harus husnudon. Dan yang lebih tinggi adalah kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu tentang namimah. Sekarang ghadab anak-anak semuanya. Apa yang dimaksudkan ghadab anak-anak semuanya? Ghadab adalah artinya marah, nesu, emosi.
Yang ditimbulkan dari apa? Nah, semuanya dari hawa nafsu manusia. Sepele kadang-kadang semuanya. Kadang-kadang kita disepelekan, disalahi, dikecewakan orang lain, terus kita timbul marah. Nah, timbul marah. Sehingga ghadab itu ada 3 tingkatan semuanya. Tingkatan rendah, tingkatan sedang, tingkatan tinggi semuanya. Ghadab yang tingkatan rendah adalah di sini tingkatan seseorang itu yang marah tidak akan menunjukkan tanda-tanda secara langsung. Semuanya emosi, merasa kesel. Ya, merasa kesel. Sulit diarahkan tentang baik. Ya. Sehingga dianjurkan kalau pada waktu tingkatan rendah ini adalah kita dianjurkan berzikir, banyak berzikir dan sholat. Tingkatan yang kedua adalah tingkat marah pada tahap ini biasa dengan marah yang wajar, nafsu biasa. Walaupun dia marah, anak-anak semuanya masih sanggup menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang akan membahayakan dirinya ataupun orang lain. Tingkatan yang sedang itu. Tingkatan yang tinggi adalah tingkatan yang marah berlebihan. Nah, ini marah berlebihan itu bahaya sekali anak semuanya. Nah, kadang-kadang hal yang sepele, kadang-kadang hal yang kecil bisa membuatnya marah. Sehingga dengan melampiaskan melampiaskan kemarahannya itu karena berlebihan sehingga dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu. Padahal kita sebagai orang Islam semuanya dianjurkan seorang Islam dituntut untuk menjadi muslim yang baik, yang kuat, yang sabar. Biar dapat menahan kesabaran. Itu yang baik karena semuanya. Karena apa? Innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya ketika marah. Ketika semuanya marah, tidak membalas, nahan diri. Padahal anak-anak semua bisa membalas, tidak akan dilakukan. Itulah orang yang kuat. Jangan sampai hal yang kecil marah sehingga pelampiasannya, masya Allah, kadang sampai berkelahi dan sebagainya. Jangan. Saya menganjurkan semuanya kelas 8. Kita latihan bersabar, kita seperti sabda Rasulullah itu, jadilah orang yang kuat. Orang yang kuat. Bagaimana orang yang bisa menguasai dirinya dikala marah, dikala bisa membalas, mereka tidak lakukan. Bagus. Nah, itu karena apa? Marah itu akan dampak negatif. Biasanya nesu anak semuanya. Biasanya kalau dilihat secara fisik karena semuanya cenderung mereka itu lebih lemah, kesel, gampang kesel. Ya. Biasanya bermuka merah, mudah terjerumus dalam dosa, akan tersisa, akan diasingkan oleh kehidupan masyarakat. Biasanya juga membuat onar. Nah, anak-anak semua kalau bisa melihat sinetron-sinetron dalam Indosiar itu banyak sekali itu hal-hal yang marah. Wah, masya Allah. Jangan anak semuanya punya sifat semacam itu. Negatifnya. Nah, ciri-cirinya orang yang marah apa anak-anak semuanya? 1, mukanya itu masam. Mukanya itu masam, bermerah-merah. Wajahnya keruh, wis koyok ndur apa kuwi jenenge? Ndur alis keriput keruh. Terserem, medeni. Terjarang tersenyum, merengut juga dulu. Mudah, masya Allah. Nah, itu karena semuanya. Maka hal yang sepele itu jangan kita besar-besarkan. Marilah kita bertindak yang halus, yang bagus, jangan yang kasar.
Biar perasaan kita itu apa? Biar tenang, hidup kita itu biar tenang, badan kita bisa sehat, sehingga ibadah, sholat kita ringan anak semuanya. Jangan mudah tersinggung anak semuanya. Karena orang yang mudah tersinggung itu biasanya sakit hati. Nah, maka jangan mudah tersinggung. Nah, itu anak semuanya tentang yaitu masalah kelas 8 akidah akhlak, fitnah, namimah, ghadab. Nah, sekarang semuanya kamu buka halaman 48. Ada soal kamu kerjakan, ulangan harian 48. Sudah? Kamu catat anak semuanya karena tidak urut. Soal nomor 1. Ulangan harian nomor 2. Soal nomor 2. Halaman 4 ulangan harian nomor 3. Soal nomor 3. Soal harian nomor 4. Soal nomor 4 ulangan harian nomor 5. Soal nomor 5 ulangan harian nomor 9. Nah, itu saya ulangi. Nomor 2, 3, 4, 5, 9. Hanya 5 soal semuanya. Udah? Untuk kelas 8 saya rasa itu. Silakan kamu kerjakan sebaik mungkin. Sekian dari saya kelas 8. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.